Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Nah, mari membaca dalam hati teks berikut. Ini kakak bacakan dengan suara nyaring ya. Kalian simak dengan baik. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. 1. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, misalkan saja kata sulit yang pertama adalah adat. Artinya perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Kemudian unik. Artinya tersendiri atau tidak ada persamaan. Kemudian toleransi. Artinya sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan. 2. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Pokok pikiran paragraf 1. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Pokok pikiran paragraf 2. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Pokok pikiran paragraf 3. Menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pokok pikiran paragraf 4. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. 3. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Karena kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Mungkin saja ada ya. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. 1. Sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. 2. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti,
pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. 3. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. 4. Catatlah hasil pengamatan kalian. 5. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Nah, berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. 1. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Jika benda kecil itu mengandung besi, maka benda itu akan menempel pada magnet. 2. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Benda yang ditarik oleh magnet adalah jarum pentul dan peniti. 3. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kerikil, pensil, dan daun. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. 1. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. 3. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 4. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? 5. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? 6. Dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Nah, catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut. Lalu jelaskan kepada Bapak atau Ibu Guru dan teman-temanmu. 1. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya adalah kedua ujung magnet saling tolak-menolak. 2. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya adalah kedua ujung magnet saling tarik-menarik. 3. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya adalah kedua ujung saling tarik-menarik. 4. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya kedua ujung magnet saling tolak-menolak. Jadi sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, gambar yang pertama ini adalah dua magnet didekatkan pada kutub yang sama. Dia saling tolak-menolak ya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda. Ini akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menuju arah utara dan selatan. Nah, berikut adalah gambar kompas menggunakan magnet jarum. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menuju arah utara, selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut. 1. Siapkan sebuah uang logam. 2. Keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. 3. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. 4. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. 5. Ulangi sebanyak 5 kali. Nah, ini gambar percobaan melempar uang logam ke atas. Diskusikan bersama kelompokmu hasil dari kegiatanmu melempar uang logam ke atas. 1. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas?
Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. 2. Mengapa hal itu bisa terjadi? Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. 3. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bawah atau tanah, termasuk bola, pensil, penghapus, dan kapas. 4. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar buah jatuh dari pohon karena gaya gravitasi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.